Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juli Alfiani dengan NIM 18233052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika dalam bidang perpajakan demi memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Pajak. Yang pertama yaitu Kode Etik Pegawai Dirjen Pajak. Kode Etik Pegawai Dirjen Pajak diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 PM 3 2007 yang bertujuan untuk pertama, meningkatkan disiplin pegawai, yang kedua, menjamin terpeliharanya tata tertib, yang ketiga, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dari iklim kerja yang kondusif, yang keempat, menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional, dan yang terakhir, meningkatkan citra dan kinerja pegawai. Kemudian tanggung jawab akuntan pajak. Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres, administrasi, dan komunitas praktisi. Selain itu, praktisi pajak juga harus mempunyai kemampuan, loyalitas, dan kerahasiaan klien. Aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengizinkan klien untuk membuat keputusan final. Praktisi juga harus bertanggung jawab untuk tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah. Kemudian untuk etika akuntan pajak. Yang pertama, posisi pengembalian pajak, di mana statement ini menetapkan standar masa depan yang bisa diterapkan untuk anggota ketika merekomendasikan tingkat pengembalian pajak dan menyiapkan atau menandatangani surat pembayaran pajak yang disimpan dengan mengenakan pajak otoritas. Yang kedua, ada jawaban pertanyaan atas pengembalian. Statement ini menetapkan standar yang bisa diterapkan untuk anggota ketika menandatangani suatu kembalian jika atau mempertanyakan kelebihan pajak kembalian. Yang ketiga, ada aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Suatu anggota perlu membuat pemeriksaan yang sesuai untuk menentukan kondisi yang dijumpai untuk memberi kepuasan kepada wajib pajak. Yang keempat, ada penggunaan estimasi. Suatu anggota boleh menggunakan taxpayers untuk menaksir persiapan suatu pajak kembalian. Kemudian yang terakhir, ada keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan. Kemudian untuk kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Pajak memiliki dua fungsi pertama, yaitu budgeter dan reguleran. Berikut ada beberapa kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Yang pertama yaitu pajak ganda pada dividen. Secara teori, Indonesia menganut classical system, artinya ada perbedaan subjek pajak yaitu subjek pajak badan dan subjek pajak perseorangan. Yang kedua ada sengketa pajak. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang dipakai adalah hitungan aparat pajak dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh wajib pajak sebesar 50%. Yang ketiga ada tarif pajak yang tinggi. Tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada seretnya penerimaan negara. Padahal di saat yang sama pendapatan negara itu sebagian besar ditujukan untuk membayar hutang dan obligasi rekap. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.